Ada pertanyaan seperti ini ya, Dok, sekarang kok banyak banget ya orang yang diabetes pada usia muda. Nah, memang ya banyak yang beranggapan bahwa diabetes ataupun penyakit diabetes ini hanya terjadi pada usia lanjut ya ataupun lanjut usia. Padahal penyakit ini juga bisa dialami ya saat muda, terutama pada orang muda ataupun dewasa yang kurang aktif berolahraga, kelebihan berat badan ya ataupun obesitas. Nah, tetapi tenang saja nih ya, ada ciri-ciri diabetes pada usia muda yang perlu kita ketahui bersama. Loh, apa ini banyak banget? Oh, ini produk skincare Dermawell Hydra Moist Cream. Bagi teman sehat yang mau produknya bisa klik link di deskripsi video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kita ketahui ya ciri-ciri diabetes pada usia muda. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya supaya penanganan bisa lebih dini sebelum muncul komplikasi. Untuk ciri-ciri diabetes usia muda, yaitu ada peningkatan frekuensi buang air kecil, terutama pada malam hari. Nah, kemudian teman-teman sering haus ya, merasa haus padahal sudah minum, tapi tetap merasa haus. Yang ketiga itu mulut terasa kering, ya mulutnya pokoknya keringnya terus menerus. Ya walaupun sudah minum mulutnya terasa kering. Kehilangan berat badan ya yang drastis ya tanpa sebab yang jelas, ya berat badannya itu turun. Padahal nggak sedang diet, makan seperti biasa, tapi kok turun berat badannya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, kemudian sering merasa lapar. Nah, jadi orang yang diabetes ya ini cenderung merasa lapar. Ya mau makan terus pokoknya. Kemudian penglihatan kabur. Nah, ketika penglihatan kabur ya terjadi tiba-tiba, ya ini harus diwaspadai. Kenapa kok saya melihatnya ini nggak jelas, Dok? Padahal kemarin masih jelas. Nah, disertai dengan tanda-tanda yang saya sebutkan sebelumnya. Tangan dan kaki juga sering mati rasa, Dok. Tangan saya, kaki saya ini sering kayak kesemutan. Nah, ini nggak boleh dianggap remeh ya, karena tubuh kita ketika mengalami masalah, dia muncullah tanda ataupun gejala yang sebenarnya itu menjadi alarm bagi kita. Nah, kemudian sering merasa kelelahan. Ya, jadi kurang bertenaga mau ngapa-ngapain ya. Ini kayaknya capek terus bawaannya. Nah, itu juga tanda ya. Nah, kemudian kulit badan ya ini rasanya kering. Ya kayaknya nggak lembab. Ya intinya masalah di kulit. Nah, apalagi kalau seandainya ada luka, itu sulit sembuh. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman misalkan ya ada luka kecil ya, ataupun lukanya agak besar pun, kalau seandainya sulit sembuh, ya ini harusnya menjadi tanda yang harus benar-benar ya peduli kita. Kemudian mudah sekali sakit ya, apalagi penyakit-penyakit infeksi. Nah, itu ya tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang bisa teman-teman ingat ataupun teman-teman garis bawahi yang merupakan ciri-ciri ataupun tanda kalau diabetes terjadi pada usia muda. Dok, kalau saya sudah terlanjur nih, ada tadi tanda-tanda yang dokter sebutkan, ada nih tanda-tanda yang dokter jelaskan. Jadi saya harus apa? Nah, kalau memang teman sehat di rumah ada tanda yang saya sebutkan tadi, itu langkahnya ya segera melakukan tes gula darah ya. Mau di puskesmas bisa, mau di klinik bisa, mau di rumah sakit terdekat bisa, ataupun ke praktek dokter juga bisa. Intinya harus dicek. Mudah-mudahan ini nggak ada gejala yang saya sebutkan tadi ya. Tapi dok, kalau saya mau cek, saya takut dok. Kalau nanti dicek ternyata saya penyakitnya ketahuan, penyakit diabetes, ya itu nanti saya malah stres dok. Ya nggak seperti itu ya. Jadi kalau seandainya dibiarkan, udah tahu ya kita ada tanda ada gejala dibiarkan, ya ini nanti tubuh bisa lama-lama perlahan rusak ya akibat gula darah tinggi tadi ya, rusaknya progresif pelan-pelan. Nah, jadi ya sebaiknya memang harus dicek. Jangan takut ya, semakin dini tahu semakin bagus. Bagusnya kenapa? Biar cepat diobati. Jadi biar tidak muncul komplikasi. Kemudian muncul pertanyaan, Dok, kira-kira ya apa sih penyebab kenapa di usia muda sudah terkena diabetes? Ya padahal dulu-dulu itu diabetes ini hanya sering terjadi pada usia tua. Nah, itu memang yang pertama alasannya kurangnya aktivitas fisik ya. Jadi kalau seandainya aktivitas fisik ini kurang, itu menjadi penyebab diabetes.
di usia muda. Nah, apalagi sekarang serba instan. Mau nonton handphone ya, mau nonton tuh lewat handphone bisa. Mau makan tinggal order, tinggal pilih makanannya mau apa, ya kemudian pilih nanti diantar sendiri, ya. Kemudian karena milih makanan gampang, nggak harus ke tokonya, ke tempat makannya, itu biasanya yang menarik di gambar itu kan makanan yang tinggi-tinggi kalori, makanan yang manis-manis, ya. Apalagi gerakan tadi jarang aktivitasnya, akhirnya apa? Akhirnya kelebihan berat badan, ya. Yang kedua, kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ataupun obesitas, bukan saya menakut-nakuti ya. Jadi dia kalau kelebihan berat badan itu, keseimbangan hormon insulin itu akan terganggu. Dia mengganggu keseimbangan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini apa? Itu hormon yang membantu sel-sel tubuh kita itu menyerap gula darah ataupun glukosa yang untuk diproses menjadi energi. Kalau fungsi insulin terganggu, tubuh kesulitan akhirnya ya mengatur kadar gula darah ataupun mengendalikan gula darah itu tetap normal. Nah, nanti lebih jauh lagi, kelebihan berat badan ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Akhirnya apa? Menyebabkan resistensi insulin. Nah, ini kondisi ketika sel-sel tubuh kurang sensitif lagi terhadap insulin. Nah, jadi resistensi insulin ini bisa menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah akhirnya. Kemudian ya obesitas ini ya bisa menyebabkan penumpukan lemak di sekitar organ. Ya kemudian ada lemak perut juga. Nah, lemak ini nanti cenderung melepaskan asam lemak ya ke aliran darah. Ya ini akhirnya meningkatkan resiko resistensi insulin. Nah, jadi teman-teman ya jadi kalau seandainya sudah resistensi insulin, ini gula darah pasti tinggi terus ya nanti ya di tubuh kita. Karena tubuh itu kesulitan untuk masukkan gula darah tadi ke sel itu sulit, terganggu fungsinya. Jadi intinya insulin ini seperti kunci. Ya, kunci dia mau buka pintu ya. Nah, jadi masuk gula darah. Nah, tutup dia. Nah, itu fungsi dari insulin. Tapi kalau seandainya fungsi insulin terganggu, mau buka kunci itu nggak bisa dia. Mau buka kunci sel tadi. Nah, intinya seperti itu analoginya. Yang ketiga, genetika. Nah, jadi kalau seandainya faktor genetik ini ya ini berkaitan ya dengan gen ya. Jadi kalau orang tuanya punya diabetes, ya riwayat diabetes, ya anak-anaknya bisa. Apalagi ya penyebab lainnya, kalau orang tuanya diabetes, apalagi kalau aktivitas orang tuanya itu malas gerak, yang nggak olahraga, konsumsi makanannya itu berlebihan, makanan manis, makanan tinggi kalori dan sebagainya, ya ini nanti anaknya juga bisa mengikuti. Ya, apalagi satu rumah ya bisa mewarisi sifatnya ya, bisa mewarisi kebiasaan karena kebiasaan itu terbentuk dari lingkungan. Nah kemudian kalau seandainya ada gen keluarga yang diabetes, ya teman saya nggak usah khawatir. Ya khawatirnya gimana? Ya rubah pola hidup jadi lebih sehat. Ya kemudian ya atur saja aktivitasnya, tingkatkan, olahraga teratur. Kalau seandainya obesitas ya turunkan berat badan. Yang keempat itu autoimun. Nah, autoimun ini dia diabetes tipe 1 ya. Ya ini bisa di usia muda ya. Ini disebabkan karena reaksi autoimun kita ya terhadap sel-sel pankreas tadi. Padahal fungsi pankreas tadi menghasilkan hormon insulin. Intinya ya sel-sel tubuh kita ini ataupun tubuh kita, sistem imun tubuh kita yaitu menganggap sel-sel di pankreas itu ya sebagai ancaman. Ya jadi bereaksi secara berlebihan. Ya akhirnya merusak lah jadi dari fungsi dari pankreas. Kemudian ya lama-lama seiring berjalannya waktu ya jumlah sel-sel yang tadi yang sehat ya itu nanti menurun secara perlahan. Akibatnya apa? Fungsi pankreas yaitu nggak bisa memproduksi insulin ya dengan optimal ataupun dengan normal, dengan cukup. Akibatnya ya tubuh kehilangan kemampuan untuk mengatur kadar gula darah. Nah, jadi tahu ya kalau seandainya diabetes tipe 1 itu hubungannya dengan autoimun. Ya, sedangkan diabetes tipe 2 yaitu berkaitan dengan ya gaya hidup, ya pola hidup, kebiasaan sehari-hari, pola makan, ya aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, kemudian dok gimana nih penanganan untuk diabetes di usia muda? Apa tipsnya? Nah, kalau sudah didiagnosa diabetes di usia muda, ya saya katakan yang pertama yaitu
Ya jangan stres, ya jangan sampai stres, ya tetap berpikir positif dan aktivitas seperti biasa. Ya kemudian konsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, ya jangan bolong-bolong. Nanti jadi ketergantungan dok, nanti jadi kebiasaan minum obat, nanti nggak sembuh-sembuh dok. Bukan ya, jadi obat itu membantu mengontrol kadar gula darah yang tinggi tadi. Nah jika misalkan di usia muda sudah mendapatkan insulin, ya suntik insulin, ya itu gunakan sesuai dosisnya, jangan dinaikkan sendiri, jangan diturunkan sendiri, gunakan secara teratur ya, sesuai anjuran dan juga dosis pakainya. Nah kemudian cek lagi ya rutin kadar gula darahnya ya di fasilitas kesehatan ya, mau di puskesmas, klinik, rumah sakit ya bolehlah, bebas. Ya intinya apa? Tujuan mengecek tadi supaya tahu, apalagi nanti bisa cek 3 bulan sekali HbA1c. Ya supaya kita melihat pengobatannya, ya diabetesnya bagaimana. Ini untuk menghindari komplikasi dari diabetes. Dan yang terakhir, jangan lupa modifikasi gaya hidup ya. Jangan malas gerak lagi, jangan makan berlebihan lagi, ya makan sewajarnya. Ya. Kemudian yang terpenting itu tadi, jangan sampai stres. Kalau seandainya dibiarkan, apa yang terjadi dok? Kalau seandainya dibiarkan, yang nggak ditangani dengan baik, ya diabetes ini nanti bisa merusak ya pembuluh darah, ya jantung, mata, ginjal, ya saraf. Ya akhirnya nanti ya bisa kena serangan jantung, sakit stroke, gagal ginjal, kebutaan, ya gangguan saraf. Ya kemudian nanti gampang infeksi, luka sulit sembuh. Ya jadi macam-macam. Jadi intinya gula darah tinggi jangan sampai dibiarkan. Nanti bisa bikin tubuh kita rusak perlahan-lahan. Ya akhirnya apa? Akhirnya nanti susah dalam pengobatan. Ya jadi penting sekali mengontrol kadar gula darah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Kalau suka jangan lupa subscribe, di like, di share. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.